selalu berkoordinasi terutama dengan Pak Kanit lantas di Kapolsek Kuta Utara. Kami mohon izin untuk bersinergi biar kedepannya kami tidak salah arah, karena kami menempatkan personel kami di lalu lintas dan beliau di bawah sudah memberikan lampu hijau. Begitu juga dengan Pak Kapolsek, dengan catatan kami melakukan pembinaan terhadap anggota kami, sehingga kemarin setiap bulan rata-rata kami melakukan kegiatan untuk yang pertama paling tidak baris berbaris, terus yang kedua bagaimana tata cara untuk mengelola atau mengurai lalu lintas tersebut. Itu sudah dilakukan pembinaan baik dari Pak Babin Kamtimas dan Pak Kadit Lantas. Terima kasih Pak. Sehingga tim kami yang tugas di lapangan paling tidak tahulah bagaimana untuk menyetok dan memberikan mereka jalan, bagaimana membunyikan peluit, cirinya bahwa di sebelah kanan sudah bisa jalan ataupun tidak. Itu sudah kami lakukan sebelumnya berkat beliau, sehingga Dinmas kami di lapangan sekarang ini sudah mulai terbiasa. Akan tetapi dengan situasi atau SDM yang ada, kami selalu terus-menerus melakukan pembinaan, karena mereka Dinmas kami dan tim yang lain, mereka bukan lahir dari pendidikan yang formal. Mereka baru sampai di sinilah mereka tahu, kita latih dan lain sebagainya. Mas Tungkaro berkat beliau semua ini, sehingga kegiatan situasi dan kondisi Desa Tibubenang sedikit tidaknya bisa kami urai. Nah itu biar tidak salah nanti kami ke depannya untuk petugas kami ditempatkan di pengaturan lalu lintas. Nah gitu keadaan kami di Desa Tibubenang yang setiap harinya mereka berjibaku di bawah pimpinan yang langsung dikemandai oleh Pak Wayan Riada, Pak Kasatgas yang selalu setiap hari untuk mengurai hal tersebut. Nah mungkin nanti dalam hal ini FGD-nya kita akan bedah bersama. Mungkin dari pihak dari kampus bisa mengkaji atau berikan kami nanti kajian atau solusi untuk menghadapi situasi yang kami hadapi di Desa Tibubenang. Untuk itu nanti kedepannya kami sangat berharap dari kampus bekerja sama dengan kami di Desa Tibubenang. Bukan saja daripada lalu lintas itu tersebut saja, dari segi IT, dari segi sastra, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Mungkin ke depan seperti itu, karena kalau kita lihat dari segi bahasa, banyak saudara-saudara kita angkatan kerja pada waktu melamar pekerjaan mereka putus pada saat prosesi wawancara, padahal sebenarnya mereka untuk bekerja siap. Dan kami juga banyak punya program beasiswa untuk sekolah diploma 1 itu gratis ditanggung oleh Desa Tibubenang bagi anak-anak yang kurang mampu. Itu sudah angkatan keempat sekarang. Nah itu situasi dan kondisi yang saya gambarkan untuk Desa Tibubenang. Mungkin mudah-mudahan nanti dalam FGD ini kita menemukan solusi yang terbaik untuk desa kita, terutama di pengaturan lalu lintas tersebut. Untuk itu mempersingkat waktu, selanjutnya yang serahkan kepada pihak dari kampus untuk melanjutkan acara ini. Terakhir, selamat datang sebelumnya di Desa Tibubenang Pak. Inilah keadaan kini di Desa Tibubenang dan lain sebagainya. Terakhir, saya ucapkan para sati. Om Sati 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 Om. Silakan.
Termasuk semua Pak Sekdes. Yang dari sana. Oh gitu. Pak terus. Atur semua Pak Sekdes. Ya, mungkin dalam beberapa menit kalau tak kenal maka tak sayang. Mungkin dalam waktu singkat ini kami ingin menjelaskan sedikit siapa kami sehingga bisa lebih dekat lebih kenal dengan kami. Ada pembantu dekan, wakil dekan 3 yang hari ini bersama dengan kami, Pak Dewa Ketut Suryawan akan menjelaskan sedikit mengenai program ini dan juga kampus yang kami mengajar di sana. Silakan Pak Dewa. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Sekretaris Desa Ibu Beneng dan jajarannya, yang terhormat Kanit Lantas Kutub Utara, dan serta yang lain dalam rangka fokus grup diskusi pengabdian masyarakat di Desa Cibeneng dalam usaha mengurai kemacetan di Desa Cibeneng dalam perspektif masyarakat. Tentu juga Pak Victor dalam hal ini sebagai Ketua Panitia. Dalam hal ini kami dari Universitas Warmadewa, khususnya program studi ilmu administrasi negara, melakukan pengabdian secara berkelompok. Sebetulnya kelompok kami bertiga, ada yang pernah hadir, termasuk saya sendiri dan juga Pak Victor. Mudah-mudahan bapak-bapak semua, tidak ada ibunya yang hadir ini, saya kira sudah mengenal Universitas Warmadewa. Universitas Warmadewa, ya, unitas kami cukup diperhitungkan di Bali dan Nusa Tenggara Timur, Kooperatif Wilayah 8. Jadi banyak program studinya, banyak fakultasnya. Di antaranya ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya program studi administrasi negara. Di samping itu juga ada fakultas-fakultas yang lainnya, ada Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Sastra, ada S2-nya juga. Jadi silakan mungkin yang berminat ingin tahu atau putra-putrinya ingin melanjutkan studi di Universitas Warmadewa, bisa lihat di websitenya Warmadewa. Dan juga mengingatkan mungkin untuk Bapak Sekretaris Desa, ada warganya yang kebetulan punya KIP, Kartu Indonesia Pintar, pada waktu SMA, bisa melanjutkan studi ke Universitas Warmadewa dengan KIP kuliah. Jadi semuanya gratis gitu, termasuk perangkat desa dan pegawai negeri dan jajaran yang lainnya kepolisian dapat potongan SDP gitu. Itu sedikit kami memperkenalkan lembaga kami. Program ini memang wajib dilakukan seluruh universitas, termasuk kami Universitas Warmadewa. Wajib melakukan program pengabdian masyarakat. Jadi kami pun tidak paham sekali dengan permasalahan di desa, tapi wajib berusaha ikut membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang di desa, yaitu dengan cara pengabdian. Di samping itu ada dharma yang lain perlu dikerjakan, dharma pengabdian, dharma pengajaran, dan dharma penelitian. Ada 3 dharma. Itu yang wajib dilakukan, istilah kerennya social care, peduli dengan masyarakat, peduli dengan desa. Sehingga kami tidak hanya sebagai Manara Gading yang memang tahu secara teori aja di tingkat universitas, tapi berusaha melihat di lapangan. Semoga nanti dengan kehadiran Bapak Kadit Lantas dan yang lain bisa memecahkan permasalahan masyarakat, khususnya kemacetan di Kutub Utara dan juga di Bali, mungkin di Kota Denpasar yang semakin hari semakin parah tanda kutip. Jadi bisa dicarikan jalan keluarnya mungkin seiring kesadaran kita tertib berlalu lintas. Jadi kalau semuanya tertib berlalu lintas, saya kira mungkin bisa juga mengurangi kemacetan. Kan kadang-kadang saya sendiri yang seharusnya memang sudah lampu kuning tapi berusaha nyerobot kenceng, akhirnya
wah itu kejadian akhirnya bisa terjadi kemacetan. Mungkin salah satunya mungkin yang karena kita tidak mungkin memperluas jalan, tertib berlalu lintas mungkin tanda kutip kita berusaha sabar di jalan. Kalau sudah kuning mungkin kita semua untuk saya juga berusaha tidak nyerobot, sehingga kalau sudah terjadi mejadeng bahasa Balinya, yang mundur kena, maju kena, ya akhirnya macet lah itu. Dan mungkin ya kalau memang lampunya ya mati kan memang perlu ada tenaga khusus yang mungkin sukarelawan untuk membantu mengurai. Tapi kalau memang lampu lalu lintasnya memang bagus ya berusaha tidak menyerobot sehingga terjadi kemacetan. Itu yang ingin kami diskusikan dengan ahlinya. Tentu kami hanya memfasilitasi. Ada sedikit snack, silakan santai aja, silakan dinikmati. Itu lembaga yang ingin kami perkenalkan. Jadi kami sebenarnya khususnya program studi administrasi negara di FISIP Warma Dewa ada 2 program studi, administrasi negara dan ilmu pemerintahan. Dan kelanjutannya ada MAP, Magister Administrasi Publik, dan S2 yang lainnya ada. Dan mungkin yang kebetulan anaknya pintar dan memang ada kemampuan ekonomi juga, kami satu-satunya universitas di Bali yang punya fakultas kedokteran. Jadi gitu, saya ingatkan lagi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya selaku lembaga FISIP Universitas Dewa, terima kasih atas kehadiran dan kesediaannya dalam rangka sharing atau diskusi dalam rangka memecahkan kemacetan lalu lintas. Terima kasih Pak Tinggal. Terima kasih Pak Dewa. Om Santi Om. Baik, terima kasih Pak Dewa untuk perkenalan. Bapak-bapak, kita akan mulai saja diskusi kita. Saya kira dalam fokus grup diskusi itu sebenarnya kita semua menjadi pembicara. Jadi kami ingin sekali mendengar dari bagaimana tadi sudah Pak Sekdes